Prime, podcast for curious mind. What's Trending KBR Pagi, siaran pagi radio paling update. Halo semuanya, kamu lagi mendengarkan What's Trending, edisi khusus yang hadir setiap Jumat. Masih bareng Lea Baneza, kali ini kita mau ngobrolin soal peta politik pasca Pilpres kemarin. Kira-kira siapa aja nih yang bakal jadi oposisi, siapa pula yang akan merapat? Persepsi publik tentang pemilu itu seperti nggak berguna gitu loh, Bang. Karena habis pemilu semuanya ya satu barisan lagi gitu kan. Ujung-ujungnya orang berpikir sekarang, ngapain sih pakai pemilu kalau akhirnya bergabung juga dalam satu barisan gitu. Kan itu suasana, artinya meruntuhkan kepercayaan publik terhadap apa makna demokrasi itu gitu. Itu tadi kekhawatiran pengamat politik Ray Rangkuti melihat sejumlah manuver politik pasca pengumuman pemenang pemilu 2024. Yaitu Prabowo Gibran yang ditetapkan sebagai peraih suara terbanyak mulai mendekati nih parpol-parpol di kubu lawan. Pengamat politik yang juga Direktur Eksekutif Lingkar Madani, Ray Rangkuti, menilai kalau partai seperti Nasdem, PKB, dan PKS berpeluang masuk koalisi Prabowo Gibran. Dia sih memperkirakan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDIP, bakal menjadi partai yang dibiarkan sendiri menjadi oposisi. Menilik dari porsi kursi koalisi Prabowo Gibran yang diisi Gerindra, Golkar, PAN, dan Demokrat yang berjumlah 280 kursi parlemen akan makin dikdaya jika ditopang oleh Nasdem, PKB, dan PKS yang kursinya 190. Total koalisi raksasa ini akan menguasai 470 kursi di parlemen, berbanding 110 kursi milik PDIP. Orang memandang sekarang demokrasi itu hanya sekedar untuk menghabiskan uwit, pura-pura berbeda, pura-pura saling ini, ujung-ujungnya nanti paling sama-sama berkuasa juga. Saya jangan dianggap enteng yang begituan, karena itu menggerus kepercayaan publik terhadap nama penting berdemokrasi gitu ya. Tentu kita berharap baik Pak Prabowo maupun partai-partai yang lain itu ya menghormati pilihan masyarakat itu. Koalisi dengan yang sembrono seperti itu pada dasarnya tidak menghormati ya suara rakyat gitu. Selain dikhawatirkan meruntuhkan kepercayaan publik nih, koalisi gemuk ini juga dikhawatirkan akan melemahkan fungsi pengawasan karena minimnya oposisi. Kita bahas ini bareng News Editor KBR Wahyu Setiawan usai jeda. What's Trending KBR Pagi, siaran pagi radio paling update. Balik lagi di What's Trending edisi khusus setiap Jumat. Hari ini kita mau ngobrolin soal koalisi or oposisi. Wahyu, ada kekhawatiran nggak sih soal koalisi yang gendut atau gemuk ini nih, yang mungkin terbentuk akibat politik merangkul gitu, yang disinyalir sedang dilakukan Prabowo usai ditetapkan sebagai presiden pemenang pemilu 2024 sama KPU nih? Mungkin maksud kami itu ya pertemuan Prabowo dengan Ketua Umum Nasdem Surya Paloh ya, yang belum lama yang terjadi ya. Karena Paloh kan selama ini mendukung Anies Baswedan ya dan Muhaimin di Pilpres. Nah, soal ini, peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia atau Formapi, Lucius Carus menilai parlemen yang dikuasai parpol koalisi pemenang Pilpres dengan jumlah yang sangat signifikan itu lebih riskan, Le. Oke. Nah, kenapa riskan? Karena menurutnya fungsi pengawasan parlemen nantinya hanya akan menjadi ya formalitas saja, kayak ada aja gitu. Sekedar ada tapi tidak bisa mengoreksi gitu. Iya, pengawasnya lemah begitulah. Bahwa mereka misalnya menyampaikan semacam poin pengawasan terhadap kebijakan pemerintah tidak pernah akan sampai membongkar misalnya jika ada dugaan penyimpangan yang dilakukan oleh pemerintah. Semuanya selalu bisa diselesaikan di bawah meja atas nama kerjasama antar partai yang ada di dalam koalisi. Tali Tiga Uang, pakar hukum tata negara dari Sekolah Tinggi Hukum atau STH Jentera, Bivitri Susanti, juga berpendapat demikian ya. Dia mengatakan koalisi pemerintah yang terlalu besar itu bisa membuat fungsi pengawasan terhadap jalannya pemerintahan ya lemah ya. Jadi minim karena oposisinya nggak ada. Dia mencontohkan begini, kayak di kabinet Jokowi yang sekarang koalisinya cenderung lebih gendut dibanding oposisinya. Sehingga ketika pemerintah punya inisiatif buat undang-undang, sepekan jadi, 2 pekan jadi. Gampang lolosnya. Iya, karena oposisinya kurang ya. Dampaknya bagi
demokrasi kita adalah pemerintahnya bisa berjalan dengan pengawasan yang minim gitu. Padahal kan kunci dari demokrasi justru harus ada checks-nya. Kalau konteksnya checks and balances gitu ya. Kekuasaan nggak boleh dibiarkan terlalu besar. Nah, akibatnya adalah jelek banget buat demokrasi kita. Mungkin pemerintahannya tenang, nggak gaduh, karena nggak banyak yang protes, tapi dampak ke warga yang akan bisa jadi buruk sekali, terutama ketika pemerintahan Prabowo nanti mungkin melakukan kebijakan-kebijakan yang melanggar hak-hak warga. Bahkan nih, dampak lebih jauhnya, Bivitri itu pesimis bakal ada second kabinet lah, atau kabinet yang diisi oleh kalangan ahli gitu. Profesional gitu ya? Ya. Jadi kalau menurut saya sih nggak akan ada second kabinet, pasti jadi alat tukar lagi nih jabatan-jabatan menteri dan wakil menteri. Oke Wahyu, tadi kan Wahyu udah sempat singgung nih soal second kabinet nih. Jadi aku nih mengutip dari laman UIN Sunan Kalijaga, second kabinet adalah kabinet yang jajaran menterinya berasal dari kalangan ahli dan bukan merepresentasikan partai politik tertentu yang mungkin tadi kata Wahyu yang mendukung atau yang dirangkul gitu ya. Nah, usulan untuk membentuk second kabinet ini memang sempat mencuat gitu ya ke permukaan untuk pemenang pemilu di 2024 ini, Wahyu. Biar pembentukan kabinetnya tuh katanya nggak jadi wadah bagi-bagi jatah menteri gitu. Nah, ada tanggapan nggak nih, Wahyu, dari pihak Prabowo soal ini? Ya, mereka pasti membantah ya, ada bagi-bagi jabatan atau bagi-bagi menteri gitu ya. Jadi tim kampanye nasional itu memastikan nggak ada tuh yang namanya politik transaksional ya dalam penyusunan kabinet Prabowo Gibran di pemerintahan mendatang. Jadi, Direktur Juru Bicara TKN Prabowo Gibran, Viva Yoga Mauladi, mengatakan pemilihan kabinet itu akan diserahkan nih kepada presiden terpilih nantinya, Prabowo Subianto bersama wakilnya ya. Jadi menurut dia, ya pemberian jabatan ke partai politik yang bergabung ke koalisi ya apa ya? Dia menyebutnya gini, sebagai bentuk komitmen politik katanya gitu. Oke, berarti transaksional penyusunan kabinet dibantah nih ya? Ya begitulah jawabannya lah. Tidak ada politik transaksional. Jadi kalau kemudian ada partai politik yang bergabung di partai pemerintah, ya pasti akan ada komitmen politiknya yang ditunjukkan dengan posisi politik yang ada di kabinet. Jadi pengertian ini bukan dalam kerangka untuk politik transaksional, tapi sebagai hukum besi politik bahwa partai politik yang bergabung di pemerintah itu harus memiliki kader-kadernya untuk ada di pemerintahan. Begitu konteksnya. Selain itu, Viva memastikan Prabowo akan memilih orang yang kredibel nih untuk menduduki kursi kabinet meskipun bukan dari kalangan profesional. Oke. Nah, dia tuh nggak sependapat tuh dengan istilah pembanding ya antara menteri kalangan profesional dengan politikus ya. Jadi dia menjamin Prabowo akan berkomitmen untuk membangun second kabinet atau kabinet yang diisi oleh kalangan ahli. Komitmen dari Presiden untuk membangun sebuah struktur, model, tim yang ahli yang akan bisa membawa bahtera Indonesia ke masa depan yang lebih baik. Nah, Wahyu, soal kekhawatiran resiko merangkul partai-partai politik yang sebelumnya jadi lawan gitu, ada tanggapan nggak nih dari TKN? Dibantah juga nggak sih sama TKN Prabowo gitu? Viva sih bilang ya begini, bergabungnya partai politik dari luar koalisi itu merupakan hal baik lah untuk stabilitas politik ke depan. Demi stabilitas politik ya? Setuju nggak nih kelompok muda yang kemarin nih menjadi pemilih terbesar di 2024? Kita akan kembali untuk membahasnya usai jeda. What's Trending KBR Pagi, siaran pagi radio paling update. Newsbeat. Thailand menunggu persetujuan Senat untuk mengesahkan RUU pernikahan sesama jenis atau homoseksual. RUU itu sebelumnya sudah disetujui parlemen dengan meraup dukungan 400 suara, 10 menolak dan 5 abstain. Anggota parlemen Tunyawach Kamalwongwat mengatakan lolosnya ballot ini menunjukkan masyarakat Thailand peduli dengan hak-hak LGBT. Jika nantinya diketok, Thailand bakal menjadi negara pertama di Asia Tenggara yang melegalkan pernikahan sesama jenis. Sekitar 45 juta anak di Afrika Timur dan Selatan terancam kerawanan pangan parah imbas perubahan iklim. Organisasi PBB yang bergerak di isu anak, UNICEF mengatakan kondisi anak-anak di Afrika sangat memprihatinkan. Penasihat nutrisi UNICEF di Afrika bagian timur dan selatan, Christian Rudert mengungkap, banyak negara di Afrika mengalami stunting dan malnutrisi akut.
Kondisi ini memperburuk perubahan iklim sehingga mempersulit anak-anak mendapatkan asupan makanan yang cukup dan bergizi. Dikabarkan saat ini UNICEF tengah berupaya mengedukasi anak-anak dan keluarganya menghadapi perubahan iklim melalui sekolah-sekolah. Menjalani wajib militer tak menghalangi sosok anggota termuda boyband BTS, Jungkook memecahkan rekor baru. Terbukti Jungkook menjadi penyanyi solo Korea Selatan pertama yang albumnya paling lama bertahan di chart 200 Billboard. Album Golden Jungkook tercatat bertahan 20 minggu berturut-turut di Billboard 200 nomor 113. Album Golden pun masuk di top current album sales Billboard nomor 24, juga top album sales di minggu ke-20 nomor 24. Beberapa lagu Jungkook yang masuk tangga lagu Billboard adalah Seven featuring Lato, Standing Next to You, dan 3D featuring Jack Harlow. What's Trending KBR Pagi, siaran pagi radio paling update. Balik lagi di What's Trending edisi khusus yang hadir setiap Jumat. Topik kita kali ini, koalisi or oposisi. Seperti biasa dong ya, di What's Trending tuh mesti banget kasih porsi bagi kelompok muda untuk bersuara. Lagi pula di pemilu ini kan pemilih terbesarnya itu kelompok usia muda ya Wahyu. Nah tadi sempat tuh diungkap kekhawatiran kalau ada upaya merangkul partai-partai di kubu sebelah menjadi koalisi besar bakal membuat para pemilih ini ngerasa ngapain pemilu kalau ujung-ujungnya bersatu juga gitu. Soal urusan koalisi dan oposisi ini nih Wahyu, gimana sih emang pandangan kelompok muda? Ya jadi ingat kuat setelah Pilpres 2019 ya, pilih satu dapat dua gitu ya. Oke, pilih Jokowi dapat Prabowo. Ya, kita mewawancarai M. Iqbal Khatami, peneliti di Komite Independen Sadar Pemilu. Kalau dia sih inginnya tetap ideal ya, ada oposisi, ada koalisi juga nih. Karena ternyata dia juga berpikir bahwa check and balance itu perlu nih dan bisa dicapai kalau imbang oposisinya di parlemen. Ya, kalau secara ideal tentu kita berharap tetap ada oposisi di pemerintahan yang terutama di parlemen agar kemudian check and balance kebijakan itu bisa tetap berjalan. Karena ketika nanti minim oposisi tentu setiap kebijakan tanpa check and balance yang baik akan berdampak pada kebijakan yang mungkin kurang berpihak pada kepentingan publik seperti itu. Tapi Wahyu ngomongin soal oposisi, fungsi yang diharapkan dari si oposisi ini tuh apa sih? Ya sebagai perwakilan ya untuk menyuarakan kepentingan masyarakat ya, biar nggak hanya kepentingan pemerintah atau partai aja yang terwakili ya, atau untuk menjaga dan mengawal lah jika nanti kebijakan pemerintah itu ada yang nggak melenceng gitu. Ketika ada oposisi di pemerintah, saluran-saluran suara kepentingan masyarakat itu dapat tersalurkan dengan baik. Karena ketika berkaca sebelumnya kan memang hampir satu suara semua di pemerintahan gitu. Nah Wahyu, kalau misalnya nih oposisinya tuh minim gitu, masyarakat sendiri punya andil nggak sih buat ambil peran gitu untuk misalnya pengawasannya? Bisa apa dan apa gitu media masyarakat untuk mengawasi itu? Kayak sekarang ya, koalisi di parlemen agak lemah, apalagi Demokrat sudah gabung ke pemerintahan. Nah untuk ini, Iqbal punya cara nih, Le, yang saya kira ya bisalah diterapin untuk ke depan. Saya pikir wajib masyarakat itu terlibat dalam pengawasan kebijakan dan partisipasi. Karena sejauh ini memang kerap kali partisipasi ini dimaknai hanya sebatas mencoblos di pemilu. Setelah pemilu, kadang masyarakat justru dilupakan dan masyarakat juga melupakan. Kesannya seperti itu. Sekarang paling mudah itu kan lewat media sosial ya. Minimal lewat media sosial masyarakat berani untuk mengutarakan apa yang menjadi keluh kesah mereka atau permasalahan-permasalahan mereka saat ini. Besok kita akan terus menggiatkan pendidikan politik. Jadi ada dua fokus pendidikan politik kita ke anak muda salah satunya. Anak muda ini memang besok akan kita dorong bagaimana mereka memiliki skill partisipasi publik yang baik. Wajib saya pikir sekarang bagi anak muda memahami skill-skill advokasi kebijakan seperti itu atau skill bagaimana menyuarakan pendapat yang baik dan efektif dan seterusnya. Jadi anak muda sekarang PR-nya memang ada pada kapasitas mereka sendiri. Perlu dilakukan anak muda adalah berbagi peran karena anak muda ini berbagai macam latar belakang ya. Dari sisi isu saja mungkin banyak gitu. Ada yang mungkin latar belakangnya memang di isu saintek dan sebagainya yang semuanya saya pikir punya kepentingan masing-masing, punya masalah masing-masing. Ada yang
yang aktif di gerakan sosial, maka berjalanlah sesuai dengan peran-peran itu sendiri-sendiri. Bahkan ada anak muda sekarang kan sudah banyak juga yang terjun ke politik ya, terpilih menjadi anggota legislatif maupun menjadi tim sukses dan seterusnya, yang ke depan memang diharapkan anak muda ini bisa memberikan warna baru gitu. Jadi ada saling keterhubungan ya, ada saling sinergitas antar lini sektor anak muda, baik yang ada dalam pemerintahan, baik anak muda yang ada di masyarakat sipil, bahkan anak muda yang sekarang juga berada di birokrasi misalkan. Semuanya harus saling terhubung, minimal bisa berbagi informasi, bisa kemudian saling support satu sama lain, dan tidak terpecah belah ya, atau tidak terpolarisasi karena mungkin mentang-mentang berbeda posisi, berbeda tempat gitu, sehingga berjalan masing-masing. Dan ini menjadi potensi besar menurut kami ketika kemarin 60% pemilih itu adalah anak muda, ketika 60% ini bisa satu suara, bersatu untuk Indonesia emas misalkan semangatnya, atau untuk mengawal kebijakan Indonesia menuju Indonesia yang lebih baik, tentu akan terlahir langkah-langkah yang konkret seperti itu. Nah, konkretnya misalkan apa? Saya contohkan lagi-lagi misalkan IKN. IKN ini kan program yang cukup jangka panjang, ini perlu dikawal bersama-sama, dan ke depan yang akan menjalankan IKN ini anak muda gitu. Nah, anak muda saya pikir wajib untuk bersama-sama mengawal hal tersebut. Dan terdekat misalkan adalah pilkada. Nah, pilkada ini juga kadang isunya tidak seramai pilpres. Kami juga mendorong bagaimana anak-anak muda mengajak berkolaborasi juga, anak-anak muda terlibat dalam pengawasan pilkada serentak besok. Jadi kepala daerah ini kan sebenarnya memegang peranan yang cukup signifikan sebenarnya. Tidak hanya presiden, tapi juga kepala daerah, gubernur, bupati itu punya kewenangan kebijakan yang itu sangat dekat dengan masyarakat. Maka kami besok akan mendorong bagaimana anak-anak muda di berbagai daerah cukup peduli gitu dengan isu-isu krusial di daerah mereka masing-masing. Minimal mengawal bagaimana permasalahan itu masuk dalam janji-janji para kandidat di Pilkada 2024 besok. Nah, kalian sendiri gimana nih pandangannya soal politik rangkul-merangkul ini atau soal oposisi dan koalisi gitu ya? Kalian bisa komen atau kasih pendapat, silahkan ketik di kolom komentar yang tersedia di platform mendengarkan podcast kesayangan kamu. What's Trending hadir di KBR Prime, Spotify, dan Noise. What's Trending KBR Pagi, siaran pagi radio paling update. WhatsApp Indonesia. WhatsApp Indonesia kita mulai dari Jakarta. Pengusaha Harvey Moise ditahan usai ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi tata niaga wilayah izin usaha pertambangan atau IUP PT Timah tahun 2015 hingga 2022. Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus, Kuntadi mengatakan, Harvey diduga melobi beberapa perusahaan untuk menyetujui penambangan timah ilegal. Kata Kuntadi, Harvey diduga menghubungi Dirut PT Timah TBK, Riza Pahlevi yang saat ini juga sudah berstatus tersangka. Harvey disebut meminta pemilik smelter menyisihkan keuntungan untuk disetorkan ke Harvey maupun tersangka lain. Dalihnya itu adalah dana Corporate Social Responsibility atau CSR. Kasus ini menyita perhatian publik karena Harvey dikenal sebagai pengusaha dan suami artis. Selain itu, ada tersangka lain yakni Helena Lim yang dijuluki Crazy Rich Pantai Indah Kapuk. Lanjut ke TPPO mahasiswa bermodus magang di Jerman. Direktur Tindak Pidana Umum Dirtipidum Bareskrim Polri Brigjen Pol Juhandani Raharjo Puro mengungkap 2 tersangka tindak pidana perdagangan orang atau TPPO dengan modus magang di Jerman. Saat ini masih buron. 2 tersangka berinisial ER alias EW, 39 tahun dan A alias AE 37 tahun masuk daftar pencarian orang atau DPO setelah mangkir dari pemeriksaan. Keduanya adalah WNI yang memiliki suami di Jerman dan mereka saat ini diketahui berada di Jerman. Terkait peran, ER atau EW menjalankan kerjasama dan penandatanganan Memorandum of Understanding atau MOU PT SHB, perusahaan yang merekrut mahasiswa ikut program magang ke Jerman. Kampus yang ditawari dijanjikan mendapat dana CSR. Sedangkan tersangka A alias AE berperan mempresentasikan program magang Verion Job ke kampus-kampus. Masih seputar kasus TPPO mahasiswa, kita ke Jambi. Rektor Universitas Jambi, Prof. Dr. Helmi menyatakan, Sihol Situngkir tersangka kasus TPPO bermodus Verion Job ke Jerman tidak mewakili kampus. Sihol berstatus guru besar di Universitas Jambi dan juga Dewan Penasihat Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia Wilayah 1 Sumatera Utara. Helmi mengakui Sihol menawarkan program internship internasional bagi mahasiswa Universitas Jambi selama 3 bulan. Sihol juga menyebut kampus lain sudah mengikuti program ini. Helmi pun tertarik dengan tawaran Sihol sehingga pada 9 Juni 2023 dibuatlah nota kesepakatan. Demikian WhatsApp Indonesia hari ini.
Demikian What's Trending edisi Jumat. Saya Lea Baneza dan News Editor Wahyu Setiawan pamit. Sampai jumpa pekan depan. What's Trending KBR Pagi, siaran pagi radio paling update.